Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Junelvi Borpurba, selaku mahasiswa dari Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Pada video ini, saya akan memenuhi satu tugas mata kuliah dari Micro Teaching yang diampu oleh Bapak Kristi Suhendro, Eshum MSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Micro Teaching. Pada video ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Kehidupan Manusia Purba dan Asal-Usul Nenek Moyang Bangsa Indonesia. Untuk lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Halo, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Ya, saya harap semuanya dalam keadaan baik ya. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi mengenai kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Tapi, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya mengenai kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, ada yang tahu tidak? Dari mana asal-usul dan bagaimana kehidupan manusia purba yang merupakan nenek moyang kita pada zaman praaksara? Ada yang tahu? Ya, pasti belum ada yang tahu kan ya? Makanya kita akan bahas pada video ini. Mengenai kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa, ya kamu yang nonton video ini, apakah kamu tahu dari mana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia kita? Ada yang tahu? Dan bagaimana kehidupan manusia purba pada zaman praaksara? Ya, berbicara mengenai kehidupan zaman praaksara, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih itu zaman praaksara. Ya, zaman praaksara ialah gabungan kata dari pra yang artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Jadi, zaman praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Di zaman praaksara ada 4 pembabakan yang terbagi. Nah, ada yang tahu tidak apa-apa saja nama pembabakan di zaman praaksara? Yang pertama ada zaman Azozoikum, yang kedua zaman Paleozoikum, yang ketiga zaman Mesozoikum, yang keempat zaman Neozoikum. Pembabakan pertama yaitu zaman Azoikum, di mana zaman ini merupakan zaman tertua yang berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Mana pada dua gambar ini dapat kita definisikan bahwa bumi ini masih begitu panas dan kadang beralih menjadi dingin karena bumi ini baru terbentuk. Bisa kita bayangkan bahwa tidak ada manusia di sana dan bahkan tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup lainnya pun belum ada. Itulah yang dinamakan zaman Azoikum. Pembabakan kedua yaitu zaman Paleozoikum atau zaman hidup tua yang berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Dari dua gambar ini dapat kita definisikan di mana pada zaman ini makhluk hidup itu telah ada, namun ukurannya sangat kecil yang hidup di laut dan makhluk hidup ini tidak berlangsung lama, yaitu mengalami kepunahan dikarenakan bumi ini masih belum stabil. Pembabakan ketiga yaitu zaman Mesozoikum atau zaman hidup pertengahan yang berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Zaman ini dikenal yaitu hewannya yang sangat berukuran besar dan hidupnya berlangsung begitu lama. Ada yang tahu hewan apakah itu? Ya, benar sekali bahwa dinosaurus, T-Rex, dan lain sebagainya merupakan hewan yang hidup sudah ada di zaman Mesozoikum, di mana terlihat pada dua gambar ini
Jelas bahwa hewan-hewan berukuran besar ini telah hidup dan berkembang biak di zaman ini, dan tumbuh-tumbuhan, air, dan lain sebagainya itu sudah stabil dan tumbuh sangat subur di zaman ini. Artinya, zaman Mesozoikum bumi ini telah stabil, tidak terjadi perubahan cuaca maupun lain sebagainya yang mengakibatkan hewan-hewan ini tidak mengalami kepunahan, namun mengalami hidup yang sangat panjang. Pembabakan terakhir yang keempat ialah zaman Mesozoikum, di mana zaman ini terbagi menjadi dua zaman, yaitu kuarter dan tersier, di mana zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Di zaman kuarter, makhluk hidup seperti primata yang menyusui telah ada, terlihat pada gambar ini, yaitu gambar mamut. Mamut ini adalah makhluk hidup primata, bisa dikatakan ini adalah nenek moyangnya dari gajah. Yang kedua yaitu kuarter, di mana zaman ini ditandai adanya makhluk hidup. Nah, ini dia teman-teman, bahwa di zaman kuarter kita makhluk hidup manusia telah ada di zaman ini. Ini adalah zaman terpenting bagi manusia karena manusia telah ada dan hidup pada zaman ini. Pembagian zaman praksara terbagi menjadi dua pembagian zaman. Yang pertama zaman batu, yang kedua zaman logam. Zaman batu ada terbagi 4 pembagian zaman. Yang pertama zaman Paleolitikum. Di zaman Paleolitikum sendiri, di mana kehidupan makhluk hidup praaksara masih bergantung pada alam dan berpindah-pindah sifatnya. Kemudian kehidupan mereka ini masih mencari atau berburu dan meramu, mengumpulkan makanan dengan membawa peralatan senjata yang seadanya. Sifat kehidupan manusia pada zaman Paleolitikum yang sifatnya masih nomaden, yaitu berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Yang kedua, zaman Mesolitikum, di mana zaman ini kehidupan manusia praksara telah mempercayai kepercayaan yaitu animisme dan dinanisme, percaya terhadap benda-benda dan roh-roh nenek moyang mereka, sehingga pada zaman ini sudah juga mengenal adanya seni, terlihat pada dinding-dinding goa yang sangat tergambar kegiatan mereka dengan lukisan-lukisan yang ada di dinding goa, sehingga tergambar kehidupan manusia praksara itu bagaimana dan apa-apa saja kehidupan mereka pada saat itu. Zaman praksara telah menetap atau disebut dengan semi sedenter, di mana mereka telah menetapkan bahwa untuk tinggal di satu goa untuk dengan jangka waktu yang lama. Yang ketiga, zaman Neolitikum atau disebut dengan zaman batu muda. Pada zaman ini, makhluk hidup praksara telah mulai mengenal adanya bercocok tanam, telah melakukan berternak, telah memakai pakaian, kemudian telah membuat berbagai perhiasan manik-manik dari hasil-hasil hewan ataupun yang sampah-sampah dapur mereka, hingga mereka itu telah bercocok tanam seperti gandum, mereka tanam sendiri, mereka kumpulkan dan mereka manfaatkan dari musim ke musim sehingga kehidupan mereka sudah terjamin. Keempat, zaman batu besar atau megalitikum, di mana hasil kebudayaan mereka itu berupa benda-benda yang terbuat dari batu yang berukuran sangat besar. Ada seperti menhir, dolmen, kubur batu, sargophagus, punden berundak, arca, dan lain sebagainya. Pembagian zaman yang kedua yaitu zaman logam, di mana zaman sewaktu manusia sudah mampu membuat alat-alat perlengkapan hidupnya dari logam, di mana zaman logam sendiri dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama zaman perunggu, yang kedua zaman besi, dan ketiga zaman tembaka. Zaman perunggu itu di mana hasil kebudayaannya itu terbuat dari perunggu, seperti kapak corong, bejana, nekara, dan lain sebagainya. Kemudian kedua zaman besi, di mana peralatannya itu berupa tombak,
mata panah, cangkul, sabit, dan mata bajak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan bahas manusia masa praksara di Indonesia. Ada 3 jenis manusia praksara di Indonesia. Yang pertama, Pithecanthropus. Pithecanthropus ini ditemukan pada tahun 1889 oleh seorang geolog Belanda yang bernama B. de van Raesfalchoon yang menemukan tengkorak manusia di daerah Wajak dekat Tulungagung, Jawa Timur. Yang kedua, Meganthropus. Meganthropus ialah fosil manusia purba yang usianya sangat tua dan berukuran besar yang ditemukan dari Jawa yang disebut dengan Meganthropus paleojavanicus. Yang ketiga ialah Homo. Homo solensis artinya adalah Homo yang berasal dari Solo. Homo solensis diperkirakan hidup antara 35.000 sampai 15.000 sebelum Masehi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada yang tahu tidak dari mana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu sendiri? Ya, ada yang mengatakan bahwa ada teori Nusantara, ada teori Yunan, ada teori lainnya yang mengatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mari kita kulik satu persatu. Teori Nusantara, yaitu teori yang mengatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, George Caraf, dan J. Crawford, di mana teori ini dilandasi dengan beberapa argumen, antara lain yaitu bangsa Melayu yang merupakan bangsa yang memiliki peradaban tinggi, yang dimana memiliki kesamaan dengan bahasa Champa atau Kamboja yang dipakai dari keturunan Homo solensis dan Wajakensis. Dari persamaan ini ataupun perbedaan ini bisa diperkuat bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari teori Nusantara sendiri. Yang kedua yaitu teori Yunan, di mana teori ini menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan, Cina. Teori ini didukung oleh pendapat ahli seperti Moh Ahli yang mengatakan bahwa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat sehingga melakukan imigrasi ke selatan. Kemudian ada pula teori dari R.H. Galden mendukung teori ini. Dasar pendapat keduanya itu adanya ditemukan kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kapak tua di Asia Tengah. Dan disimpulkan pada teori ini bahwa telah terjadinya imigrasi atau migrasi penduduk dari Asia Tengah ke Kepulauan Nusantara. Selanjutnya, ras nenek moyang bangsa Indonesia itu berbeda-beda ternyata. Yang pertama ada Proto-Melayu, kedua Deutero-Melayu, ketiga Melanozoid, keempat Negrito dan Wendit. Mari kita bahas satu persatu. Proto-Melayu sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar di Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka datang dari Cina bagian selatan, Yunan, mereka berimigrasi ke Indochina dan Siam, kemudian ke Kepulauan Indonesia. Yang kedua, Deutero-Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia, antara kebudayaan Dongson. Kemudian mereka sering kali disebut dengan orang-orang Dongson. Yang ketiga, Melanozoid. Pada mulanya kedatangan bangsa Melanozoid di Kepulauan Indonesia berasal dari zaman es terakhir, yaitu tahun 70.000 sebelum Masehi. Mereka tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya di sebelah timur Irian dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia, mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Itulah nenek moyang orang-orang Indonesia saat ini. Demikianlah pada video ini, kiranya video pembelajaran ini dapat disimak dan dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang melihat video ini.
Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai.